Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita selesai murojaah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah mencurahkannya kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal malam ini masih melanjutkan kaji yang kemarin, yaitu masih dosa ismun tapi yang paling gadangnya. Sehingga Allah menyebutnya bukan ismun kabir tapi isman azimah. Kalau Luqman menyebutnya dengan zulmun azim. Ya, la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Itu bahasa Luqman yang ada di dalam surat 31. Nah, jadi kini malam kini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemarin saya sampaikan tentang kalau dosa syirik kota bau di awal mati, ayo ndak adu ampunan. Selain daripada syirik, adu kemungkinan untuk diampuni. Tapi ndak satu nyawa dapat pengampunan itu dah. Ndak satu nyawa dapat remisi itu dah. Cuman bagi siapa yang dia kehendaki. Namun syirik yo ndak adu surang Allah yo nak dapat pengampunan. Jadi maka dari itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berhati-hatilah awak dengan yang namanya syirik. Sehingga Allah pun mensejajarkan yang lain yang disepadankan dengan dosa syirik adalah membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Malah disejajarkan lagi oleh Allah dengan syirik ini dosa berzina. Jadi hati-hatilah awak dengan yang namanya sunan paling gadang. Kalau khamar, minuman karet, maisir, judi, itu Allah pakai istilahnya ismun kabir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul bima ismun kabir. Tapi kalau syirik enggak, isman azimah. Jadi azim itu dia teh akbar. Nah, jadi kini nan kawan kaji malam kini yang menyebabkan sampai manusia berbuat syirik. Yang menjadi sabab dalam diri manusia, itu sehingga bisa dia melakukan sampai dia berbuat syirik tadi. Malah diingat kadang-kadang enggak lenamu. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang perlu kaji malam kini adalah terlalu fanatik selain daripada Allah. Jikalau jiwa fanatik, ya kalau aku terlalu percaya benar gitu, asiko jadinya akan mempersekutukan Allah. Dia akhirnya Allah punya tandingan jadinya. Ingat Bapak Ibu yang perlu ketahui, cetai dulu syirik koko makna lainnya andada. Apa maknanya? Andada. Berarti andada tandingan. Jadi kalau awak tandingi Allah dengan yang lain, itu syirik. Nah, coba Bapak Ibu berpikir sebelum melanjutkan ayat tadi. Coba berpikir elok. Misalnya Bapak Ibu bekerja dalam sebuah perusahaan atau bekerja sebuah instansi atau sebuah lembaga. Pakai majikan tak senang? Pakai bos nak? Iya. Awak lagi? Iya. Lalu bumi dan roh pijak koko siapa punya? Allah. Udara dan awak ini siapa punya? Allah. Kemudian air awak minum? Allah. Dan awak nak menjadikan diri awak? Allah. Kini Allah memanggil awak hayya 'ala sholat. Majikan awak memanggil awak pula. Kira-kira nama kau nak kepada uluan. Kau sama-sama main lo, kau sama-sama memanggil. Bos,
makanya Allah tidak mau ditandingi. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jadi jangan bikin tandingan untuk Allah. Ya, tanpa awak sadari itu Allah itu yang tak suka Allah. Allah bikin tandingan di mana itu ada yang lebih baik daripada Allah, ada yang lebih tinggi lagi daripada Allah. Itu yang Allah tak suka. Makanya Bapak Ibu, coba mari kita wali tentang masalah terlalu fanatik tadi, terlalu apa tadi, kepercayaan terlalu berlebihan mana. Coba kita buka surat 9, surat At-Taubah ayat 30-31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiruna qawlal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Berselindung aku kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Bapak Ibu, di kepercayaan keyakinan agama di sebelah tadi itu yang mempunyai syirik. Pokoknya Allah katakan subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang telah mereka persekutukan. Nah, jadi Tuhan ini yang satu Allah. Ada kelebihan dengan Nabi Isa, banyak mukjizat yang bisa membuat orang mati, bisa menyembuhkan penyakit sopak dan segala macam kan. Banyak kelebihan Nabi Isa. Ada kepandaian Nabi Isa. Tadi timbullah penatik, timbullah satu-satu anggapan, itu adalah Tuhan. Nah, itu yang salah. Aku Tuhan kok hebat kepandaian mah, santiang bisa menjadikan orang mati. Habis itu Dajjal lebih hebat daripada itu aja adalah ganda. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi kalau maaf dulu, kalau awak terlibat di dalam mengakui ada Tuhan selain daripada Allah, apakah itu anak Tuhan dan segala macam, kalau awak terlibat dalam mengiyakan atau membenarkan, mengakui, nah awak sendiri juga sudah terlibat di dalam syirik. Kenapa? Ikut membenarkan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Contoh ya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cukup buka surat 3 ayat 9 balik.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Itu nanda suku Allah, itu yang mempersekutukan Allah wa buat tandingan andada. Allah lah mengejen agamu nanda buat kuicie nyo. Agamu nana turunkan Islam. Budak mengakui agamu nan dibuat dari manusia dong kata Allah. Agamu di sisi aku cina. Ada wa akui, tidak diakui oleh Allah. Asinan Allah nak suku Jawa. Makanya Allah mengajarkan bahwa sikap awak dan Ustaz telah diajarkan dalam surah Al-Kafirun. Lakum dinukum. Ia juga kamu yang tidak usah ikut-ikutan. Tak usah ikut campur, biasa aja dia kamunya. Pokoknya bapak tuang banyak perkembangannya biarlah. Kalau bisa awak sadarkan ini diajak berislam, alhamdulillah, sudah biasanya. Jadi Allah itu yang nak syukur Allah mengajar agama cie nambah kuih. Ada awak bayuan babat tuan sadua Allah. Masamu kamu elok sadua Allah terlibat awak kepada yang tak disukai oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, tadi Nabi Isa dianggap anak Tuhan, Al-Masih Ibnu Maryam. Coba apa kata Nabi Isa dengan persoalan ini? Surat Al-Maidah, surat yang ke-5 ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Mudah-mudahan ya walau terlibat propaganda tentang semua agama sama. Agama cie di sisi Allah. Yang lain itu biarkan saja kalau dikatakan oleh Allah. Biar mereka dengan agama mereka, tidak usah ikut membenarkan agama mereka. Karena Allah tidak suku itu. Nah, dalam ayat ini Allah katakan laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah dialah Al-Masih Ibnu Maryam. 1331. Ini samuan namanya.
Nah, padahal Nabi Isa sendiri mengatakan wa qala al-masihu ya bunayya ya bani Israil. Nah, Al-Masih sendiri berkata, wahai bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Tuhan Allah, yaitu Tuhan aku bukan aku Tuhan, Tuhanku bukan aku Tuhan, Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian, yaitu Allah. Nggak ada Tuhanku, aku Tuhan, berbeda teman. Dia kata Nabi Isa, kata Al-Masih atau Nabi Isa adalah Tuhanku bukan aku Tuhan. Nah, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian. Kalau masih ngotot juga menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, artinya mempersekutukan Allah dengan yang lain. Ya, kalau kehebatan Nabi Isa lalu Allah anggap dia sebagai Tuhan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah akan mengharamkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat mereka adalah neraka. Makanya syirik adalah dosunan paling gadang, yatik akbar adalah azim. Jadi Allah bilangnya isman aziman. Luqman mengatakan la zulmun azim, sungguh aniaya yang terbesar. Nah, sedikit saja Bapak Ibu, sekadar awak memahami saja tentang syirik. Jadi kalau ada awak mengakui ada Tuhan selain daripada Allah, artinya mengakui agama di luar agama Islam itu adalah benar, maka itu sudah terlibat kepada wilayah syirik. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang menyebabkan awak bisa berbuat syirik adalah intelektual. Kecerdasan utak awak, kepintaran awak bisa-bisa membawa awak kepada syirik. Kalau tidak dibarengi dengan akidah yang kokoh, dengan tauhid yang mantap. Karena utak kokoh kalau lah cerdas lah, nyo merasa lebih baik, merasa lebih hebat daripada orang lain. Nah, coba mari kita buka surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 31-32. Bismillahirrahmanirrahim. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan mereka bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, jadi ketinggian intelektual awak bisa-bisa membawa kepada syirik. Akhirnya bah tidak sepaham dia kau nak setuju kau belok kalau buat cek tak sepaham kau nampak belok aliran cek belok pun cek. Atau berkumpul dan sama-sama seintelek dengan awak. Padahal yang mengikat persatuan awak bukanlah pemahaman. Yang mengikat awak untuk selalu awak dalam bersaudara adalah dua kalimat syahadat. Selama orang itu mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia percaya tidak ada Tuhan selain daripada Allah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dia adalah saudara kita. Lalu kalau terjadi perbedaan itu soal biasa di dalam Islam. Anak membawa berbeda adalah ilmu pengetahuan. Jadi bukan untuk membentuk kelompok ilmu pengetahuan, tidak. Bukan membentuk firqah, enggak.
beramal berbeda-beda, tidak ada masalah. Tapi awak dengan saudara-saudara kita yang lain yang sama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat, kalau kita pisahkan diri kita dengan mereka, maka itu adalah termasuk syirik. Coba kita lanjutkan dulu dengan surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu awak berbeda di dalam beramal biasa, sama kita di Makkah, Madinah, cara sholat, dan orang mana ibu? Ada nangkit tangan semua pinggang, ada nangkate, ada tidak nangkit tangan, lipik tangan ada merah kakidah, ada di bawah, terjuntai ke bawah, ada nanti dado, macam-macam. Kenapa begitu? Tergantung kepada ilmu mereka. Jadi itu yang membawa awak berbeda. Jadi anda itu sabu, kalau tidak sabu apa? Kalau tidak sabu, kalau tidak sabu tu, aku berapa dapat tuan? Si Allah tidak suka jawab. Seakan-akan awak yang magi orang hidayah. Padahal walaupun tidak sabu jawab, tidak sabu beraja jawab. Kalau Allah memberi hidayah, Dia akan memberi kepada siapa yang Dia kehendaki. Tidak perlu sama-sama, kan tidak perlu. Contoh, ada orang beraja majelis taklim, ada satu kumpulan, ada masalah. Kiranya dia jadi guru senang tentang ayat wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat dan rukuklah kalian bersama orang yang rukuk. Maknanya kau tuan guru, kecik si murid. Maknanya salat berjamaah. Datanglah ini kemari. Awak beraja di sini. Kebetulan ayat itu dan diajar di guru di sini tentang warka'u ma'ar raki'in basuh di siko. Lalu pencel yang buat jeleknya. Ada sebelum ya ada. Kadang-kadang disapu ndak babuni. Assalamualaikum. Malas itu keluar. Jadi hati-hati dengan kehebatan awak, kepintaran awak, sehingga melahirkan firqah. Padahal coba buka surat 3, surat Ali Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka.
lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Inilah balik lo, awak balik ke jurang tapi neraku, gara-gara kelompok-kelompok tadi. Kelompok belanja buatlah banyak-banyak, kelompok belamar buatlah banyak-banyak, tapi kita tetap bersaudara, tetap menyebarkan salam, tetap berruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama kita. Jadi pun namanya syirik itu dosa pun nambah layu. Karena kata Allah tadi wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Siapa mereka? Yaitu orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi beberapa golongan dan setiap golongan merasa bangga dengan golongan mereka masing-masing. Kemarin alhamdulillah Bapak Ibu MMI mengadakan acara di Tasikmalaya di Bohlong Majelis Mujahidin Indonesia. Lalu MUI pusat mengadakan acara di Cipanas. Komisi KNAP alhamdulillah di Pondok Aceh. Kemarin tabligh mengadakan acara di Malaysia. Ya, alhamdulillah di Pulau Aceh. Kenapa ya apa muslim? Coba kalau dalam satu kelompok, ada dulu ke laut pula. Laut pula. Cinta di Asia yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dia adalah saudara kita. Cuman berbeda amal itu tergantung kepada ilmu. Ya kadang-kadang sholatnya aku lihat karena dia ilmunya udah ada tuh pembinaan dia awal itu yang tak boleh menghina model itu tak boleh. Ya salahnya tunjukkan la ilaha illallah. Itu namanya ruhama ubainahum, awak kasih sayang sesama awak umat Nabi Muhammad. Jadi tidak berusaha mengirim orang kepada kelompok, tapi mengirim orang kepada Islam yang kafah tadi. Kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Kalau bersatu itu awak sebaik-baik umat. Dia kata wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh semuanya, jami'a, semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kalian bercerai-berai, janganlah kalian berfirqah-firqah, janganlah kalian berkelompok-kelompok. Belajar kelompok tidak ada masalah. Beramal berkelompok, misalnya bikin Jumat barokah tidak ada masalah. Tapi yang datang itu adalah saudara kita. Kasih mereka. Baik, lanjut yang ketiga. Bapak Ibu, yang ketiga yang bisa menyebabkan awak kau jadi syirik, menjadi musyrik adalah kekayaan. Jadi mana kayu sekolah tunjuk lah. Komen dah. Jangan mentah-mentah awak para sukayu, betul aja sukayu. Kita bisa nomor sini. Ayo coba kita buka. Surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadamu bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya.
yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu jangan bangga jadi orang kaya. Nah, bisa-bisa membawa awak jadi syirik karena tidak mengeluarkan zakat. Nah, uraiannya bapak dan ibu aja lihat saja YouTube atau video kajian bulanan awak kepatang mengenai zakat. Ya, YouTube yang kepatang. Ya, kajian bulanan hari Ahad kemarin. Cari saja uraiannya di situ tentang masalah zakat ini. Insyaallah sudah kita sampaikan. Sampai-sampai Nabi menyampaikan 4 golongan manusia. Diberi harta, diberi ilmu, nyoba gunakan untuk mencapai takwa dan silaturahmi. Diberi ilmu, tidak diberi harta. Dengan ilmu dia berkeinginan untuk seperti orang nomor 1, maka dia mendapat pahala. Kalau yang pertama, tempat dia adalah orang yang paling utama. Sementara yang ketiga diberi harta tapi tidak punya ilmu, tempatnya paling bawah nanti. Kenapa? Hartanya menggunakan menurut kehendaknya saja, menurut kemauannya saja, tidak ada tuntunan ilmunya, maka tampaknya besok paling bawah. Kalau besok kampung anggur kurang kayuan dia, kayu tapi bodoh. Nah, besok kampung anggur orang kayuan dia. Ayah kafe adalah indah dia gi harato, indah dia gi ilmu, tapi bacito-cito tak orang kayo indah baik ilmu. Ini dapat dosa itu. Nah, kalau itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, balik kepada ayat tadi balik. Wa wailul lil musyrikin. Celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Alladzina la yu'tuna zakat, itu orang yang tidak mengeluarkan zakat. Hartanya cukup nisabnya tapi tidak keluar zakatnya, maka dia jadi kepada orang musyrik. Apakah itu contohnya Sa'labah dulu, wallahu a'lam. Apakah itu contohnya si Qur dulu, wallahu a'lam. Ya orang kaya dia lah itu. Jadi memang kaya. Nah, karena waktu udah masuk, Bapak Ibu, aku jangan pandai mengaji badan dengan waktu sholat, tapi seminggu dulu. Kalau ada izin Allah nanti kita akan insyaallah. Tapi nanti dulu kita cukupkan sampai di situ dulu. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi